Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggu temennya sebentar ya, 5 menit ya. Sekalian Ibu siap-siap sebentar. Udah pada sholat? Sudah pada sholat? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kita tunggu 5 menit ya. Kalau ada yang belum sholat, boleh diselesaikan dulu, boleh sholat dulu, asar dulu ya. Oke, Ibu buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan selamat datang kepada mahasiswa angkatan 2021 ya, terutama untuk kelas A ya. Kalau nggak salah ini kelas A ya. Di perkuliahan tutorial kalkulus 1. Jadi, Ibu share screen sekarang. Mudah-mudahan kelihatan ya sama Anda semua ya. Jadi, insya Allah kalkulus 1 itu kalau untuk materi akan dipelajari di kelas seperti biasa. Jadi, Anda belajar dengan, kalau nggak salah sekarang sama Ibu Haripamiu ya, sama Bu Ayu. Dan insya Allah nanti mungkin habis UTS sama Bapak Zul Akmal.
Kalau untuk tutorial, insya Allah selama 1 semester akan bersama Ibu, tutorial. Nah, sekilas saja tentang kuliah tutorial, sebenarnya kuliah tutorial ini hanyalah kuliah pendamping. Jadi pendamping ketika Ananda belajar kalkulus 1, kan waktu untuk membahas soal di kelas agak susah ya, karena kita harus mengejar materi juga, materi yang lumayan banyak ya untuk kalkulus 1. Jadi untuk pembahasan soal akan lebih banyak di tutorial kalkulus 1. Nah, untuk perkenalan singkat, perkenalkan nama Ibu Noverina Alfiani atau Ibu Rina. Mungkin kita sudah berkenalan di grup Telegram ya. Zoom, Mama. Tapi insya Allah kita akan ketemu setiap minggu. Insya Allah akan ketemu setiap minggu dengan Ibu di tutorial kalkulus 1 di jadwal yang sama. Oke. Nah, untuk kontrak perkuliahan kalkulus 1 sendiri, tutorial kalkulus 1 ini akan mengikuti materi dari kelas. Jadi kalau di kelas itu pembahasannya tentang sistem bilangan real, nanti di tutorial juga bakal sistem bilangan real, cuman mungkin agak lebih telat seminggu, karena juga kita mulainya lebih telat seminggu ya. Jadi insya Allah Ibu akan berusaha untuk mengejar selalu soal-soalnya, dan untuk menjelang ujian, atau misalnya ada mau menjelang kuis, itu Ibu akan bertanya ke dosen di kelas, jadi kita bisa lebih intens lagi bahas soalnya. Oke, nah sekarang Ibu bahas tentang rencana perkuliahan sendiri. Untuk perkuliahan, setiap minggu insya Allah kalau tidak ada Ibu halangan, tidak ada berhalangan hadir, Ibu akan laksanakan kuliahnya secara sinkronus. Jadi kalau misalnya, kan anak 2021 sudah terbiasa ya dengan yang namanya ini ya, belajar online. Jadi yang namanya sinkronus itu tatap muka secara online. Jadi Ibu akan setiap minggu melaksanakan kuliah sinkronus pada jadwal dan link yang sudah disediakan. Jadi link ini akan Ibu sediakan selalu di iLearn, itu tidak akan Ibu hapus insya Allah, jadi bisa diakses dari sana. Dan kalau misalnya kuliah kita jalan, Ibu nggak akan kasih tahu, maksudnya Ibu nggak akan bilang di grup, kadang Ibu nggak sempat juga bilang di grup ya. Jadi silahkan Ananda cek di iLearn, itu linknya sudah ada, silahkan masuk ke ruang Zoom kita. Tapi kalau Ibu berhalangan hadir, Ibu akan kasih tahu segera. Baik itu menjelang 5 menit mau kita ketemu di ruang Zoom, Ibu akan kasih tahu segera. Tapi kalau nggak ada kabar dari Ibu, berarti insya Allah kuliah tetap berjalan. Oke? Nah sekarang, Ibu juga pernah bilang ke Ananda semua kalau kuliah tutorial ini nggak wajib ya. Jadi Ananda datang atau tidak pun tidak apa-apa. Jadi makanya karena case itu, Ibu tidak punya toleransi keterlambatan. Ananda boleh masuk kapan saja dengan syarat ketika masuk mohon mic-nya dimatikan terlebih dahulu, sehingga kalaupun nanti ketika Ananda masuk kita sedang bahas soal tidak terganggu, dan mic-nya boleh dinyalakan ketika Ananda bertanya atau menjawab pertanyaan. Oke, kemudian untuk sesi perkuliahan kita itu akan Ibu rekam selalu, kemudian nanti link videonya akan Ibu letakkan di iLearn. Jadi seandainya ada yang nggak datang, atau misalnya ada yang sudah datang tapi mau mengulang lagi, itu boleh nanti linknya Ibu letakkan di iLearn. Kemudian di tutorial ini kita tidak ada ujian, kemudian tidak ada tugas juga, cuman mungkin beberapa kali Ibu akan mengadakan kuis singkat gitu ya, kuis singkat atau ngasih latihan soal, tapi ini tidak akan Ibu nilai, itu hanya sebagai latihan Ananda, dan belajar bagaimana, atau pengalaman kira-kira nanti kuis atau ujian di kuliah online-nya gimana gitu ya. Nah, kuis dan latihan ini nanti kita bahas ketika tutorial. Misalnya ada sedikit waktu, misalnya Anda bertanya, itu bisa kita bahas. Atau kalau tidak, nanti bisa ditanyakan di grup saja, Ibu nanti coba jelaskan gitu ya, kalau ada yang bingung. Kemudian, tidak ada kewajiban hadir tutorial, jadi kalau Ananda berhalangan hadir, nggak usah izin sama Ibu, nggak apa-apa. Jadi misalnya hari ini tiba-tiba ada keperluan keluarga gitu kan, untuk pergi kemana gitu, nggak apa-apa nggak izin sama Ibu, nggak bisa hadir, karena tutorial kita nggak wajib. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak hadir pun, nanti bisa diakses lagi videonya di iLearn. Dan yang terakhir, kalau seandainya ketika jadwal yang kita sudah ditentukan, misalnya satu angkatan tiba-tiba nggak bisa gitu ya, nggak datang, Ibu akan nunggu di ruang Zoom 15 menit. 15 menit, kalau misalnya nggak ada yang datang, berarti Ibu anggap kuliahnya selesai. Jadi kuliah itu tidak akan diganti harinya, karena Ibu udah anggap kuliahnya selesai, dan mungkin video pada saat perkuliahan itu nggak ada.
Paling nanti slide yang udah Ibu buat akan Ibu share di iLearn. Silahkan dipelajari, karena kan hanya soal-soal saja gitu ya. Nah, sekarang untuk kontrak perkuliahan kita ini ada 6, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Ada? Satu lagi kesepakatan, kalau misalnya nggak ada yang jawab, berarti Ibu anggap iya. Mas, Irgian mau jawab tadi ya? Nggak ada yang ditanyakan? Oh, nggak ada. Oke. Jadi, satu lagi, kalau bisa ada yang menjawab kalau Ibu bertanya, tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan lebih dari 30 detik, Ibu anggap paham semuanya ya. Dan satu lagi, karena ini namanya tutorial, jadi Anda kalau bisa sepuasnya bertanya gitu, kalau ada yang bingung. Karena kan kalau di kelas nanti takutnya menghambat materi atau apa, cuman kalau di tutorial nggak apa-apa. Bertanya sama Ibu atau seperti apa. Sampai sini udah ya. Ini untuk kelengkapan pengajaran, referensinya itu pakai Purcell untuk yang utama, dan yang kedua itu kalau yang punya James Stewart itu, kalau Ibu sesekali ngambil soal, mungkin Ibu ngambil soal dari James Stewart ya, karena soal di Purcell mungkin udah banyak yang sudah terbahas atau seperti apa. Kemudian ini untuk link perkuliahan kita, jadi Ibu akan mengakses selalu di iLearn ya. Jadi info-info dan seperti apa mungkin Ibu lebih banyak komunikasi di iLearn. Oke, ini rencana perkuliahan. Jadi kuliah kita nggak akan lebih banyak ceramah, mungkin ada ceramahnya juga, ceramah dari Ibu maksudnya ya. Skema kita 30, 40, 30, yaitu 30 menit di awal itu diskusi sama-sama, baik itu diskusi materi sedikit dibahas, atau diskusi soal-soal bersama-sama, atau diskusi apapun, 30 menit di awal. 40 menit kemudian, itu Ibu akan membagi kelompok ke dalam breakout room. Jadi, sebanyak apapun mahasiswanya, itu Ibu akan bagi 7 kelompok, kecuali kurang dari 7 ya. Kalau kurang dari 7, mungkin Ibu jadikan satu kelompok. Tapi kalau misalnya lebih dari 7, ya Ibu jadikan 7 kelompok. Kalau mungkin, kalau nggak mungkin ya tetap kurang dari 7 atau seperti apa. Cuman Ibu akan bagi ke 7 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan soal-soal yang Ibu berikan. Nanti di slide Ibu kasih soal. Nah, soal-soal ini silahkan didiskusikan dan diselesaikan di breakout room yang isinya beberapa orang kelompok kecil. Nanti ketika 30 menit terakhir, itu Ibu akan minta tiap kelompok untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil dari diskusinya, kira-kira jawaban dari soal itu apa dan alasannya apa atau caranya bagaimana gitu ya. Nah, teman-teman yang lain yang melihat hasil presentasi itu boleh bertanya kalau tidak paham. Dan kalau misalnya mentok, nanti Ibu bantu. Seperti itu. Nah, jadi hasil diskusi nanti, jadi untuk memastikan ya, kadang kan kalau kita diskusi kelompok, terkadang karena Ibu pernah jadi mahasiswa ya, pengalaman pribadi, kalau diskusi kelompok tuh ya paling kalau sedang males nggak ikut diskusi, paling dengerin aja. Nah, untuk menghindari yang seperti itu atau memastikan bahwa semuanya ikut diskusi, nanti hasil diskusi silahkan boleh difoto. Jadi kalau difoto kan hasilnya JPEG ya, atau JPG atau PNG. Atau di-convert jadi PDF juga boleh. Jadi hasil diskusi itu semua mahasiswa masing-masingnya di kelompok itu kan nulis ya, mencari juga. Nanti silahkan difoto, nanti di-upload ke iLearn. Jadi silahkan upload ke iLearn, kemudian nama filenya itu nama lengkap, nomor BP, dan kelas. Karena ini kelasnya kelas A, jadi nanti ini kelas A gitu ya. Nomor BP itu sama dengan nomor mahasiswa, nomor induk mahasiswa NIM ya. Nah, jadi ini diupload, batas pengumpulannya kalau Ibu kan buatnya di sini 15 menit setelah perkuliahan selesai. Tapi kalau Ibu nanti mungkin slotnya Ibu buka sampai jam 16 kita sampai jam berapa? 16, 17, 17.40. Ibu akan buka sampai 18 nanti atau 18.30. Jadi ini sekali lagi Ibu tekankan memang tidak dinilai, tapi sesekali akan Ibu lihat. Siapa tahu nanti Ibu ketemu cara penulisannya salah atau caranya yang salah, itu bisa diperbaiki. Kita bahas sama-sama sedikit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk rencana kuliah? Aman ya? Udah sore, udah capek pasti ya? Oke, lebih dari 30 detik berarti Ibu anggap ya. Oke. Nah, kita masuk ke sistem bilangan real. Mengulang kembali. Kenapa disebut sistem bilangan real? Karena dalam kalkulus 1 yang akan kita bahas adalah
semua sifat, semua operasi, semua apapun fungsi dan sebagainya di bilangan real saja. Jadi kita nggak akan bermain dengan imajiner. Ada yang tahu bilangan imajiner apa? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Kalau misalnya Ananda baca buku atau nanti perkuliahan fungsi kompleks itu belajar imajiner ya. Bilangan imajiner adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam A, I ditambah B. Di mana A dan B ini bagian real atau bilangan real, dan I ini yang menyatakan imajiner. Apa itu imajiner? I itu akan sama dengan akar dari -1. Kalau di real akar -1 ada nggak? Ibu tanya. Tidak. Nggak ada ya. Nah, kalau di real tidak ada, makanya ketika kita ketemu akar dari -1 itu disebut I atau imajiner. Nanti juga ada fungsi kompleks namanya, itu belajar tentang fungsi, tapi di sistem bilangan yang kompleks. Jadi kompleks itu seperti ini ya, ada realnya, ada imajinernya. Nah, khusus kalkulus 1, itu nanti kita belajarnya di sistem bilangan real saja. Sistem bilangan real itu apa? Semua bilangan dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Dia bisa memuat bilangan bulat, dia bisa memuat bilangan rasional, dia bisa memuat bilangan irasional. Baik, kalau bulat itu berarti integer ya, kalau istilahnya. Kemudian rasional, bilangan yang seperti apa rasional? Bilangan berbentuk pecahan. Berbentuk pecahan. Kalau dalam definisi formalnya apa rasional? Bilangan Yang bisa dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B, kemudian syaratnya? B tidak sama dengan A 0. dan Oke, B tidak sama dengan 0, A dan B? bilangan bulat. Gitu ya, jadi ingat. Jadi yang bisa dibuat seperti ini. Oke, itu sistem bilangan real. Kalau menggambar diagram Venn-nya pun Ibu udah tahu, udah yakin, Ananda bisa semua ya. Jadi itu sekilas saja tentang sistem bilangan real. Nah, sekarang untuk penyegaran sore. Jadi ini hanya pertanyaan sederhana sepertinya ya. Cuman ada beberapa konsep yang akan dibahas di sini. Nomor 1, 0 kali 0, menurut Ananda berapa hasilnya? 0. 0. Ini sama dengan 0. Ingat kembali sifat ya, apapun bilangan real dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Oke. Selanjutnya, 3 per 0. Hasilnya berapa? Tak Definisi. Tak terdefinisi. Jadi ini tidak terdefinisi. Ada yang bisa kasih tahu Ibu apa alasannya? Ada? Sudah paham kenapa dia tidak terdefinisi? Enggak. Perhatikan. Kalau misalnya 3 per 0 itu sama dengan tidak terdefinisi, kita lihat ya. Kemudian nanti ada bilangan lain, misalnya 7 per 0. Itu juga tidak terdefinisi. Ini berdasarkan matematisnya ya. Maka nanti, boleh kan Ibu buat 3 sama dengan tidak terdefinisi dikali 0? Boleh, Bu. Kalau operasi biasa, anggap saja tidak terdefinisi itu suatu bilangan ya. Boleh ya? Kemudian 7 sama dengan tidak terdefinisi dikali 0? Boleh. Boleh ya. Perhatikan kalau kita ini anggap suatu bilangan, berarti kan ini sama kan? Sedangkan ruas kanannya sama antara kedua bentuk ini, sedangkan ruas kirinya berbeda. Jadi suatu bilangan yang tidak terdefinisi dikali 0 seharusnya menghasilkan bilangan yang sama kan? Tapi ternyata bilangan yang dihasilkannya berbeda-beda. Nanti kalau misalnya 2 per 0 kan juga tidak terdefinisi kan? Atau tidak terdefinisi dikali 0 sama dengan 2 juga. Ternyata hasil di sebelah kirinya atau di ruas kirinya beda-beda. Makanya ketika suatu bilangan dibagi dengan 0, kita tidak punya bilangan yang bisa kita definisikan di sini, sehingga hasilnya ini bakal sama untuk setiap kasus. Ingat dalam matematika, nilai kebenaran harus sama untuk setiap case.
Kalau ada penyangkal satu saja, maka nilai kebenarannya salah. Paham ya? Makanya dari itu, bilangan yang di sini, yang ketika dioperasikan dengan 0 harusnya dia sama, tapi ternyata nggak sama untuk setiap kasus, dia disebut dengan bilangan yang tidak terdefinisi. Makanya, ketika suatu bilangan apapun dibagi dengan 0, hasilnya pasti tidak terdefinisi. Sampai di sini paham? Oke? Atau itu secara matematis, atau secara kehidupan sehari-hari, ketika kita membagi, misalnya ibu buat 4 dibagi 2. Ibu punya 4 buku, ibu bagi ke 2 orang. 1 orang dapat berapa buku? 2, Bu. 2 buku. Jelas ya nilainya 2 buku 1 orang masing-masing. Tapi kalau ibu punya 4 buku, ibu bagi dengan nggak ada siapa yang mau ibu bagi. Siapanya ini nggak ada. Kira-kira yang siapa yang tidak ada itu dapat berapa? Dapat berapa? Siapa yang tidak ada itu dapat berapa? Bisa ditentukan tidak? Enggak ya, makanya dia tidak terdefinisi. Itu secara logika biasanya saja. Oke ya, ini secara matematisnya kalau misalnya kita operasikan. Makanya jawabannya tidak terdefinisi. Jadi kalau ada yang menjawab 3 bagi 0 sama dengan 0, salah. Atau 3 bagi 0 sama dengan tak hingga, salah. Kecuali nanti limit. Kalau limit nanti beda lagi case-nya. Kita lihat di bagian limit nanti ya. Nah sekarang 0 per 0 berapa? Tidak terdefinisi. Oke, tidak terdefinisi. Idem ya, idem itu berarti sama dengan yang di atas. Walaupun 0 dibagi apapun hasilnya 0. 0. Tapi khusus untuk kejadian 0 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Sampai sini oke? Oke, sekarang 0 pangkat 5. Berapa hasilnya? 0. 0. Kenapa? 0 dikali 0. Sama dengan 0 kali Oke. 0 kali 0. Oke, 0 kali 0 kali 0 XO ya. Akan sama dengan 0. Karena apapun yang dikali 0 hasilnya pasti 0. Gitu ya. Nah, sekarang 0 bagi 17. 0. Sama dengan 0. Ingat, apapun dibagi 0 dibagi apapun hasilnya 0. 17 pangkat 0? 1. 1. Ini dapat dari mana? Kita punya sifat bilangan berpangkat ya. Ingat sifat bilangan berpangkat, A pangkat 1 sama dengan? A. A pangkat 0 sama dengan? 1. Ya, dari mana itu nanti ada hubungan sama logaritma atau eksponensial ya. Tapi ini sifat yang udah umum yang kita bisa keep sebagai pengetahuan dasar kita. Oke, nomor 7. Ada yang sudah mencarinya nomor 7? Silahkan. Untuk latihan. 6 per 49. Oke, 6 per 49 udah cari dari tadi ya? Iya. Oke. 6 per 49 coba dicek, ada jawaban lain atau sama? Atau bisa dijadikan jawaban untuk bersama? Kalau udah nomor 8 lagi. Berapa? Silakan. Ada yang boleh menyanggah nomor 7 boleh, kalau ada yang berbeda jawabannya. Atau kalau misalnya jawab nomor 8 juga boleh. Nomor 8. Oke, berapa? 6x tambah 20 Oke, per x kuadrat ditambah 2x. tambah 2x. Masih bisa disederhanakan?
Masih Difaktorkan, nah, silakan. 3x. Enggak. Sederhanakan, bisa. 3x tambah 20. 3x tambah 20. Tambah 10, Bu. 3x plus 10. Menyederhanakan itu sama dengan membuat bentuk yang apa ya, paling simple ya. Dan kalau dalam persamaan itu adalah dengan memfaktorkan. Nah, coba yang di atas bisa difaktorkan nggak? Keluarin 2. Keluarin 2. Oke, faktorkan 2-nya ya. Berarti yang tinggal di dalam 3x. 3x ditambah 10. Yang di bawah ada yang X-nya. bisa difaktorkan. X-nya. X keluar, Bu. Dapatnya X. Plus 2. Semuanya bisa ya. Jadi menyederhanakan dalam persamaan itu adalah memfaktorkannya. Faktorkan dalam bentuk paling sederhana. Ada yang mau ditanyakan di sini dulu? Masih mudah ya? Masih? Oke. Belum sesusah soal UTBK lah ya. Insya Allah masih bisa. Oke. Nah sekarang masuk soal berikutnya untuk menyatakan bentuk ini dalam bentuk bilangan rasional. Nah diulang lagi, bilangan rasional itu dibentuk dalam A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah sekarang, kira-kira bisa nggak ini dinyatakan dalam bilangan rasional? Bisa, Bu. Bisa ya. Ciri yang bisa dinyatakan dalam bilangan rasional apa? Kalau sekilas lihat saja. Desimalnya berulang. Desimal dan koma berulang. Oke, jadi desimalnya berulang ya. Jadi desimalnya berulang, makanya dia bisa dijadikan bilangan rasional. Kira-kira itu dikali berapa supaya bisa menghapus desimal yang berulangnya? 100. Kali 100. Jadi kalau dikali 100, berarti 392 dikurang 3. Berapa 392 kurang 3? 389. 389. 100 kurang 1, 99. Nah, kira-kira nanti ini hasilnya. Coba dicek ya, benar atau tidak. Kalau ada yang bingung, tanya ya. Jangan diam, nanti sesat jalan-jalan. Kalau udah selesai nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3, dan selanjutnya. Ada yang sudah, boleh sampaikan hasilnya. Kalau ada yang bingung, langsung tanya. Nomor 1 dapat semuanya. 389 dibagi 99, ya silahkan. Yang nomor 1 kenapa dikurang 3? Dikurang Masih 3, berapa? oke. Pertama, Ibu misalkan X Ibu sama dengan bilangan kita. 3,92, 92, 92, dan seterusnya. Sampai di sini, setuju? Iya. Bisa. Oke. Supaya Ibu bisa mengurangkan desimal berulangnya, Ibu kalikan bilangan ini dengan 100. Jadi 100X itu benar nggak sama dengan 392, 92, 92, 92, titik, titik, titik. Iya. Ya, benar ya. Kalau dikali 100 kan tinggal pindahin komanya doang. Ini koma ya, koma. Ini koma. Oke, nah sekarang 100X. Kalau misalnya Ibu kurangkan dengan X, artinya apa? 392,92, 92, 92, dan seterusnya. Ibu kurangkan dengan 3,92, 92, 92, dan seterusnya. Benar? Ibu kurangi. Iya. Ya, berarti ini kalau dikurangkan, desimalnya saling meniadakan ya? Iya, habis. Ya, berarti 392 kurang 3 tinggalkan? Iya. Ya, 389. Nah, ini tinggal 99X ya. Makanya nanti X itu 389 dibagi 99. Sampai sini oke? Oke. Oke. Bisa Terima ya? kasih. Ya, sama-sama. Oke, nomor 2. Nomor 2 gimana dia udah dapat nomor 2? 3x pangkat 4. 3X pangkat 4.
dibagi X pangkat 3, Y pangkat 7. Y pangkat 7. Masih bisa disederhanakan nggak ini? Kalau masih bisa, sederhanakan. Masih. Berapa sederhananya? 3X per Y pangkat 7. Nah, ini salah satu jawaban temennya ya. Kalau ada yang lain boleh yang menyanggah, silahkan. Ini X. satu jawabannya. Berapa? X per 9 Y pangkat 7. Oke, X per 9Y pangkat 7. Oke, ada lagi. Ini ada jawaban tadi dari Irgian satu lagi siapa? Wan ya? Aisyah ya? Oh, Wan. Oke. Jadi ada 2 jawaban, silahkan. Setuju yang mana? Yang 1 atau yang 2? Atau tidak keduanya juga boleh. Kalau ada yang mau nambah jawaban, silahkan. Ibu tanya konsep untuk mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, bagaimana caranya? Salah. Dengan apa? Siapa tadi, Tasya? Dinaikkan ke atas. Dibalik ya? Dibalik ya maksudnya? Iya. Oke, dibalik. Berarti Ibu kalau misalnya punya soal yang ini, berarti Ibu bisa buat supaya pangkatnya jadi positif. X kuadrat, Y pangkat min setengah. Ibu bagi dengan 3, X pangkat 3 per 2, Y pangkat 3. Ini semuanya Ibu pangkatkan 2 ya. Nah, kalau dipangkatkan gimana? Sama dengan mengalihkan pangkat ya. Berarti ini jadinya X pangkat 4, Y pangkat min 1, kemudian 9, X pangkat 3, Y pangkat 6 ya. Berapa nih? Berapa? Y. X. Ini X-nya saling meniadakan ya, dengan yang di bawah. Pangkat 1. X per 9 Y pangkat 7. Oke. 9 pangkat 7. Berarti yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 coba cek lagi ya. Nah, ingat ketika kita membahas soal matematika, hati-hati itu penting ya. Hati-hati sekali melihat tanda atau melihat apapun. Oke. Kalau ditanyakan boleh ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ada yang dapat berapa hasilnya? Min X kurang Y. Min X kurang Y. Kurang Y. Iya. Y tambah X, Bu. Berapa? Y tambah X? Min Y Y. kurang X, Bu. Min Y. Min Y tambah X. Iya, Bu. Ada lagi? Y kurang X, Bu. Y kurang X. Oke. Ini kandidat untuk calon presidennya banyak ya. 1, 2, 3. Yes, salah, Bu. Silakan. Yang mana yang salah? Oke, yang mana? Min X min Y, Bu. Min X min Y ya. Berarti kandidatnya Sama, 2 cuman ya. Oke, sama dengan. Oke, jadi kandidatnya cuma 2 ya. Silakan cek yang mana yang benar. Ingat kalau misalnya Ibu terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke. Berarti ini Ibu buat, samakan penyebutnya. Penyebutnya XY. Berarti ini Y kuadrat kurang X kuadrat. Dan ini bagi Ibu jadikan kali. Penyebutnya juga XY, berarti ini X kurang Y. Kalau ada yang nggak setuju, silahkan langsung ini ya. Langsung diinterupsi Ibu. Sama dengan ini saling meniadakan. Berarti Y kuadrat kurang X kuadrat Ibu jadikan Y kurang X. Dikali Y ditambah X. Dibagi dengan X kurang Y. Nah, dari sini X kurang Y, Ibu bisa set ya, Y kurang X akan dengan min X kurang Y. Kalau ada yang mau nyanggah boleh ya, silahkan langsung disanggah. Berarti ini min X kurang Y kali Y tambah X bagi dengan X kurang Y. Ini saling meniadakan, sisanya adalah min Y min X. Oke.
Hati-hati ya. Setuju untuk nomor 3, jawabannya yang benar adalah yang pertama. Setuju. Ya, Bu. Setuju ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, aman. Nah, sekarang untuk nomor 4. Kira-kira hasil faktornya apa? Pangkat berapa yang difaktorkan duluan? Kalau kita memfaktorkan, berarti kita mengurangi pangkat atau mengakarkan pangkat, atau membagi pangkat. Memfaktorkan itu mengurangi pangkatnya, atau membagi pangkatnya, mengakarkan pangkatnya. Jadi pertanyaan pilih manakah di antara jawaban ini yang benar? Membagi pangkat. Membagi pangkat. Oke, ada jawaban lain yang menyanggah? Kalau Ibu punya X kuadrat ditambah X misalnya. X kuadrat ditambah X. Ini mau Ibu faktorkan. Yang Ibu faktorkan siapa? X kuadrat. X-nya kan? Ya, X-nya ya? X Maksudnya yang Ibu keluarkan X-nya ya? ya. Nah, sekarang untuk bagian di dalam, X yang di sebelah kiri, si X kuadrat tinggal siapa di sini? X saja. Si X-nya tinggal siapa di sini? 1. Atau ini bisa Ibu sebut X-nya pangkat 1, ini X-nya pangkat 0. Benar nggak? benar. Benar. Jadi memfaktorkan itu membagi pangkat atau mengurangi pangkat? Mengurangi pangkat ya. Jadi yang namanya memfaktorkan mengurangi pangkat. Nah, sekarang yang ini, yang mana yang Ibu keluarkan? Soal yang nomor 4. 3 bisa. Pangkat setengah. 3X pangkat setengah yang Ibu keluarkan. Ya. Nah, sekarang karena konsep kita mengurangi pangkat, X pangkat 3/2 dikurang X pangkat X kuadrat mengurangi pangkat ya. X pangkat 3/2 dikurang setengah. Berarti X kuadrat. kuadrat X X saja. aja. Iya, X saja. Iya. 3/2 kurang 1/2, 2/2. 2/2 sama dengan 1. Ya. Oke. Selanjutnya ini 3X. X pangkat setengah dikurang setengah. Itu min 3, Bu, karena 3-nya ada di luar, Bu. Min 3 ya. Jadi Iya, Bu. ini min 3. Oke, lanjut. Ditambah 2. 2. Pangkat X-nya pangkat berapa? Min 1. Min 1. Setengah dikurang setengah sama dengan min 2/2. Min 1 ya. Atau dalam bentuk yang kita kenal biasa seperti ini bisa ya. X kurang 3 tambah 2/X ya. Sampai di sini dia mau menyanggah. Ada, Nak? Nggak ada. Nah, selanjutnya. Iya, silakan. Cukup, Bu. Oh, cukup. Selanjutnya, nomor 5, gimana melengkapi kuadrat sempurna? Apa yang dimaksud dengan kuadrat sempurna? Bentuk yang bisa dinyatakan dalam X plus minus A dikuadratkan. Gitu ya? Yang bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi kalau misalnya Ibu mau merubah ini, kira-kira secara langsung bisa nggak yang kita faktorkan dalam bentuk kuadrat? Belum bisa ya? Rumus. Belum bisa. Jadi supaya dalam bentuk seperti ini, kalau Ibu punya 2X kuadrat dikurang 12X ditambah 11, ini bisa Ibu ubah supaya dalam X dan A. Berarti nggak ada duanya ya. Duanya Ibu keluarkan tapi khusus untuk yang pakai X saja. Jadi Ibu punya 2X kuadrat dikurang, berapa sisanya di sini? 6X ditambah 11. Jadi khusus yang ada X-nya aja Ibu keluarkan duanya. Akan sama dengan 2. Nah ini
kira-kira bisa dibuat X kuadrat kurang 6X, itu bisa dibuat dalam bentuk kuadrat yang seperti apa? Maksudnya A-nya berapa gitu, supaya mengandung X kuadrat kurang 6X. Boleh nggak Ibu buat di sini? X dikurang 3 dikuadratkan. Tidak. Ada nggak dalam X kurang 3 itu X kuadrat kurang 6X? Ada. Ada ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, sekarang oke, bisa. Berarti yang X, Ibu pindahkan kemana sini ya? X dikurang 3 dikuadratkan, hasilkannya nanti X kuadrat kurang 6X tambah 9. Tambah 9 ya, benar ya? Tambah 9. Nah, seharusnya 9 ini kan nggak ada ya? Benar kan? 9 nggak ada. Karena harusnya 9 nggak ada, supaya 9-nya jadi 0, Ibu buat di sini min 9 tambah 11. Oke ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, ini 9 ini, kan ada 2 seharusnya di depan ya? Iya, Bu. Jadi gimana dengan 9? Min 18 kan, Bu? Min 18 ya? Kenapa? Karena ada pengali 2 di depannya. Paham? Paham. Bisa? Oke, di sini min 18. 9 kali 2 ya? Oke, bisa? Nah, sekarang berarti di sini 2x kurang 3 kuadrat dikurang Kurang 7. 7. Benar ya, kurang 7? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang ini merupakan bentuk kuadrat sempurnanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Nak? Enggak. Udah lebih 30 detik Ibu anggap enggak? Oke. Nah, sekarang Ibu bertanya, kenapa kita butuh membentuk kuadrat sempurna? Kenapa kita butuh membentuk kuadrat sempurna? Biar mudah nentuin X-nya, Bu. Oke, biar mudah menentukan solusi atau X-nya. Nah, sekarang, untuk menentukan solusi dari suatu persamaan, ada berapa cara? Pertama, faktorkan saja. Faktor biasa ya. Benar? Yang kedua, kalau nggak bisa difaktorkan biasa dengan Kuadrat sempurna. kuadrat sempurna yang kita kerjakan. Yang ketiga, dengan Rumus ABC. rumus ABC. Nah, untuk kasus nomor 5, itu bisa kalian pakai rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Sebenarnya itu rumus akar kuadrat ya, cuman kita lebih kenal rumus ABC ya. Rumus akar kuadrat atau X1, X2 akan sama dengan min B plus minus Tambah akar kuadrat B kuadrat dikurang 4AC per 2A. A. ya. Nah, ini yang dikenal rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat ya, akar kuadrat. Nah, sekarang sebenarnya kalau Ananda cari dengan rumus akar persamaan kuadrat atau dengan kuadrat sempurna hasilnya sama. Perhatikan kalau Ibu mau mencari nilai X, berarti Ibu sama dengan kan ini dengan 0, benar? Oke, berarti 2X kurang 3 kuadrat sama dengan 7. Atau X kurang 3 kuadrat sama dengan 7 per 2. Sampai di sini sepaham ya? Kita sepakat ya? Atau X dikurang 3 akan sama dengan plus minus akar 7 per 2. Benar atau tidak? Benar. Benar ya? Setuju semuanya? Setuju, Bu. Setuju. Atau X sama dengan 3 plus minus akar 7 per 2. Jadi kalau Ananda cari dengan rumus ABC ataupun dengan rumus dengan kuadrat sempurna nih hasil akarnya pasti sama. Jadi solusinya pasti sama hasilnya. Jadi yang mana lebih mudah saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman, Bu. Aman. Nomor 6, bagaimana cara merasionalkan? Dikalikan sama yang bawah, Bu. Tanda. Oke, dikalikan dengan Akar sekawan. akar sekawan. Akar sekawan dari akar 5 kurang 2 berapa?
Akar 5 tambah 2. Tambah 2. Akar 5 tambah 2 per akar 5 tambah 2. Berapa hasilnya yang sudah dapat? Silahkan. 5 akar 2 5 akar 2 tambah 2 Tambah 2 akar 10. 10. sama semuanya, ada yang berbeda? Sama ya, Rizky sama nak? sama, Bu. Oke. Oke, sama ya. Nomor 7. Nomor 7 bagaimana? Nomor 7 bagian yang pertama. 5 dikurang 2x besar sama dengan min 2, kecil sama dengan 19. Kalau disuruh menentukan himpunan penyelesaian, itu berarti kita disuruh ngapain gitu kalau dalam pertidaksamaan? Cari X-nya. Cari X saja. Jadi nilainya harus X tanpa ada embel-embel yang lain. Nah, sekarang yang mengandung nilai X kan yang di tengah ya. Jadi supaya nilainya X saja di sini harus diapakan? Sisi kiri dan kanan tambah kurang 5 dulu. Oke, sisi kiri dan kanan Kurang 5. kurang 5. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan 5, karena 5 positif, makanya harus dikurangkan ya, negatif, kurang 5. Berarti di sini min 2 min 5, yang ini tinggal min 2x saja ya, bisa diikuti ya. Ini 19 kurang 5. Selanjutnya diapakan lagi? Lagi min 2. Min 2-nya, Bu. Oke, supaya min 2-nya hilang, Ibu kali dengan min setengah. Ya? Ya. Min setengah. Kalau Ibu kalikan dengan negatif setengah, apa yang berbeda nanti dari sini? Ya. Tandanya berubah ya. Jadi tanda itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh tanda negatif ya. Berarti ini jadinya min 7 dikali min setengah. Ini tandanya berubah. Ini jadinya min 2x kali min setengah. Ini tandanya berubah. Ini jadinya 14 kali min setengah. Sampai di sini setuju semuanya ya? Setuju, Bu. Oke, berarti ini min 7 per 2. Kecil sama, ini X, ini kecil sama, ini tinggal, ini 7 saja ya, ini 7 saja, ini 7 per 2. Ada yang jawabannya berbeda? Sama jawabannya? Oke, kalau jawabannya sama, sekarang Ibu tanya, untuk menuliskan himpunan penyelesaian, ada berapa cara? Ada berapa cara menuliskan himpunan penyelesaian? 2. Ada 2. Cara pertama bagaimana? Yang X kecil atau X besar. Nah, X kecil atau X besar ini apa namanya? Notasi? Islam. Selang Notasi. atau interval. Ya. Jadi X kecil, X besar kalau sebagai orang matematika, itu kita memberi nama ya. Namanya adalah notasi interval atau selang. Oke? Nah, sekarang ingat notasi interval nggak hanya dengan ini. Notasi interval itu bisa juga dibuat kalau misalnya pakai sama dengan, dia kurungnya kurung Biasa. Kurung siku. 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 Kalau pakai sama dengan kurung siku ya. Jadi yang ini bisa Ibu buat dalam bentuk min 7 sama 7 per 2. Nah, ingat ini dua-duanya kurung siku karena dua-duanya pakai sama dengan. Ini namanya notasi interval atau selang. Yang kedua dengan apa? Kurung kurawal. Kurung kurawal itu masuk dalam interval dan selang. Garis. Oh, kurung kurawal, maaf. Kalau kurung kurawal itu masuk kemana? Maaf. Tadi siapa yang jawab kurung kurawal, Ibu? Tadi dengarnya kurung biasa. Sorry. Kurung kurawal, tadi siapa yang jawab, Nak? Irgian, Bu. Oke, Irgian. Kalau kurung kurawal itu namanya apa? Himpunan. Himpunan. Oke. Jadi yang kedua dengan himpunan. Ingat, yang dibatasi kurung kurawal adalah himpunan ya. Gimana cara menyatakan himpunan yang ini? Cara menyatakan himpunannya, himpunan X, di mana X itu besar sama dengan min 7, kecil sama dengan 7 per 2.
Oke, ini namanya himpunan ya, notasi himpunan. Benar ya Irgian tadi ya? Oke, yang ketiga dengan apa? Satu lagi, berarti ada 3 ya? Garis bilangan. Oke, garis bilangan. Garis bilangan, ingat kita masih belajar real ya, jadi garis bilangan real. Atau kalau di buku-buku lain, Ananda nanti bakal ketemu disebut dengan grafik dimensi 1. Dimensi 1. Kenapa disebut dimensi 1? Karena hanya ada satu bidangnya. Kalau misalnya grafik dimensi 2, berarti bidangnya ada berapa? Ada berapa? Garisnya ada berapa maksudnya? Atau plane. Kalau plane kan dalam bahasa Inggris, plane, kalau dalam bahasa Indonesia itu bidang ya. Bidangnya ada berapa kalau dimensi 2? Bidang itu. Ada berapa kalau dimensi 2? 1. Meluruskan bidang di sini bukan bidang dalam bangun datar ya, tapi bidang di sini kalau bahasa Inggris itu disebut dengan plane. Kalau di bahasa Indonesia kan dia dalam bidang. Jadi kalau misalnya kita baca buku XY plane, berarti ini artinya bidang XY. Atau ini disebut dengan bidang dimensi berapa ini? 2. Jadi ada 2 variabel ya. Jadi ada 2 variabel, makanya dia disebut dengan dimensi 2 gitu. Jadi kalau dimensi 1 ada berapa variabelnya? 1. 1. Jadi bidangnya ada berapa? 1 bidang doang ya, yaitu bidang si X saja kalau dalam case kita ini, X saja bidangnya. Atau nanti bisa ditanya Y saja gitu ya. Jadi sebenarnya garis bilangan real itu grafik juga. Jadi jangan kaget ketika ketemu buku yang menyebutkan garis bilangan real itu grafik ya. Jadi dia tetap grafik. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman. Nah, kalau untuk nomor yang selanjutnya, X dikali X kurang 1, X tambah 2 besar 0, ada yang harus kita selesaikan dulu supaya X-nya sendirian? Enggak. Ya? Udah masing-masing sendirian X-nya? Udah. Udah. Tinggal cari apa? Titik pembuat nolnya ya? Ya. Titik pembuat nolnya siapa saja? 0. X. Sama dengan 0. X X sama dengan 1. X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Kemudian diapakan? Buat garis bilangan. Oke. Uji titik ya? Ya, Ya. boleh dengan garis bilangan ya. Namanya uji titik. X sama dengan 0. Kemudian kalau kita uji titik, kira-kira di mana? Daerah yang kita inginkan yang mana? Positif. Positif ya. Tahu dari mana kita Ya. daerah yang kita inginkan positif? Dari Karena- 6. Dari tanda. Tandanya besar ya. Kalau besar berarti daerah positif. Besar dari 0 di sini. Daerah positif yang mana kalau uji? Kalau udah diuji? 2 bisa. Kiri kanan 2? Kanan 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 2, berarti di sini positif? tidak. Iya Di positif. sini? Di Yang mana sini positif? di paling yang paling kanan Yang positif. kanan. Paling kanan? Ya, positif. Ya. Oke, ini positif. Tahu cara uji titik ya? Kalau ada yang nggak paham, Tahu. langsung tanya ya. Antara 0 sama 1 positif atau negatif daerahnya? Negatif. Bilang negatif. Negatif. Antara min 2 sama 0? Positif. Positif. Kecil dari min 2? Negatif. Jadi daerah yang kita inginkan positif. Ibu tanya, kurungnya kurung kurawa. Kurungnya kurung biasa atau kurung siku? Biasa. Kurung biasa ya. Tahu ya dari mana kurung biasanya? Ini kurung biasa. Kemudian ini juga kurung biasa ke arah sana. Kalau dibuat dalam notasi interval, ini bagaimana Ibu membuatnya? Bagaimana Ibu membuatnya? Kalau dalam notasi interval, silakan. X
Besar dari Min 2. min 2, kecil dari 0, Kecil 0 kemudian atau Atau X besar 1. besar 1. X besar dari 1. X lebih besar dari 1. Dari 1. Kalau misalnya atau dalam notasi matematisnya gabung atau iris? gabung. Gabung. Boleh atau ini diganti gabung ya? Iya. Boleh. Oke, boleh. Kalau dalam bentuk notasi himpunan, Ibu bisa buat dalam apa? X di mana? X besar min 2. Oke, besar min 2. Kecil dari 0. Atau X besar dari X besar 1. Oke, X besar 1. X bilangan real. Oke, X-nya bilangan real ya. X elemen real. Boleh dituliskan. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, Ibu bisa juga buat ya. Min 2, 0, gabung, 1, koma, tak hingga. plus tangga. Plus tangga ya. Ini cara-cara untuk menuliskan himpunan penyelesaian. Sampai di sini oke semua untuk 7 soal? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Untuk pertidaksamaan yang nomor 2 itu, apakah ada cara Suaranya penyelesaian untuk pertidaksamaan yang nomor 2 itu, apakah ada cara penyelesaian yang lain yang tidak menggunakan uji titik dengan pembuat 0 itu, Bu? Uji titik dan pembuat 0. Kalau misalnya menggunakan sifat juga bisa. Kalau misalnya ada sifat yang bisa dipakai, boleh. Kalau dengan sifat, kan sudah belajar sifat-sifat bilangan real ya? Atau sifat-sifat, ya, sifat-sifat. Sudah belajar kan beberapa sifat? Kalau ada sifat yang bisa dipakai, boleh. Kalau ada, boleh. Oh, berarti kalau nggak ada, boleh pakai yang uji titik ini, Ada kan, sifat Bu? yang bisa kita pakai, kita bisa dengan uji titik. Kalau tidak ada sifat yang bisa dipakai ya. Untuk menjelaskan ini, kalau tidak ada, ya silahkan pakai uji titik. Tapi kalau misalnya ada sifat yang bisa dipakai, silahkan pakai sifatnya. Sifat apa kira-kira yang bisa dipakai untuk menyelesaikan ini, boleh dipakai. Gimana? Sudah terjawab? Atau 30 detik Ibu anggap sudah oke? Oke. Boleh ya, kalau memakai sifat juga boleh, kalau misalnya memakai uji titik juga boleh. Nah, uji titik ini mempermudah nanti ketika Anda belajar di menentukan fungsi naik, fungsi turun, atau menentukan di mana maksimum minimum, itu lebih mudah kita menggunakan uji titik ya. Karena kan nanti titik yang pembuat nolnya bisa jadi lebih dari 2 kan, bisa jadi 3 atau 4 atau 5 gitu. Untuk menyelesaikan dengan sifat kan agak lebih lebih lama ya daripada kita menggunakan uji titik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sampai di sini oke? Kalau berarti Ibu anggap oke ya. Nah, sekarang sesuai janji Ibu, kita kayaknya udah lewat ya dari 30 menit. Jadi Ibu akan bagi ke dalam breakout room. Ibu bagi ke dalam 7 kelompok. Ini Ibu nggak tahu ada berapa orang, tapi Ibu akan bagi ke 7 kelompok. Ingat nanti nama breakout room masing-masing itu adalah soal yang dikerjakan. Slide ini sudah ada yang mendownload dari iLearn? Ada yang sudah mendownload? Sudah? Ada ya. Jadi sudah Ibu taruh di iLearn. Jadi nanti ini Ibu bagi ke dalam breakout room. Oke, Ibu stop share dulu ya. Ibu bagi ke breakout room, silahkan nomor breakout room-nya itu merupakan nomor kelompok soal yang diselesaikan. Jadi ini bagi 7, silahkan didiskusikan soal-soal yang diberikan, kemudian nanti silahkan buat jawabannya. Ketika kembali, Ibu set di sini, kita sampai jam 5.40 ya harusnya ya. Benar nggak? 5.40 ya. Jadi karena harusnya kita sampai jam 5.40, 40 menit ya.
30 menit Ibu set di sini, Ibu langsung bagi ya. Silahkan masuk ke ruangannya masing-masing. Oke. Persilahkan. Dibahas bersama-sama ya di ruangannya.
Hamzah tadi di breakout room berapa? Halo, Hamzah? Syabila tadi breakout room berapa, Nak? Room 2, Bu. Room 2. Oke, Bu sign ke room 2 lagi ya. Ya, Bu. Kalau Hamzah di room berapa tadi? Hamzah kedengeran suara Ibu? Ibu nggak dengar suaranya Hamzah. Oh, nggak apa-apa. Pantas Ibu nggak kedengeran suaranya Hamzah. Hamzah ruangan berapa tadi? Di chat aja juga boleh.
Aduh. Oke, semuanya sudah kembali? Ada yang masih di breakout room? Sudah kembali ya? Oke, jadi karena tadi Ibu lihat soalnya hanya 4, insya Allah 20 menit selesai ya. Udah selesai semuanya untuk breakout room 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sudah? Belum sebenarnya, Bu. Belum sudah. Oke, sekarang mulai dari kelompok 1, jadi Ibu per pertanyaan ya, untuk kelompok 1 dulu deh. Untuk kelompok 1, katanya menentukan converse dari pernyataan berikut. Sekarang Ibu tanya dulu, converse itu apa? Kebalikan. Kebalikan ya. Bu. Jadi kalau seandainya Ibu punya P, maka Q, ini pernyataan matematik ya, pernyataan atau kalimat matematika, P maka Q, maka converse-nya itu apa? Q maka P. I maka P. P. Q maka P. P. Nah sekarang apakah kedua pernyataan ini ekivalen? Tidak. Tidak ya, jadi kedua pernyataan ini tidak ekivalen. Apa itu ekivalen? Setara. Apa itu ekivalen? Sama. Sama nilai Apa yang kebenaran. sama? Nilai kebenarannya. Jadi ekivalen itu adalah nilai kebenarannya sama, gitu ya. Nah, sekarang karena tidak ekivalen maka nilai kebenarannya belum tentu sama ya. Belum tentu sama. Nah, sekarang Ibu untuk kelompok 1 siapa? Utusan untuk yang converse dari jika hari hujan maka saya bekerja dari rumah. P-nya apa? P-nya jika hari hujan, Bu. Oke, jika hari hujan. Hari hujan. Hujan. Q-nya? Maka saya akan bekerja dari rumah. Oke, maka saya bekerja dari rumah, Ibu singkat aja ya. Work from home. Gitu. Nah, sekarang silakan kelompok 1, siapa yang mau menjawab converse-nya apa? Jika saya bekerja dari rumah, maka hari hujan. Oke. Bisa ya? Yang lain bisa menerima? Ada yang mau menyangkal? Oke, tidak ya sepertinya. Untuk yang kedua, yang lain dari kelompok 1. Yang lain yang menjawab untuk yang bagian kedua, apa converse-nya? Silahkan. Jika saya terima sebagai karyawan, maka kandidat A memenuhi semua persyaratan. Oke, jadi langsung tukar aja dia dengan siapa di sini? Kandidat Kandidat A ya. Karena kan kalau dalam bahasa Indonesia
Yang subjek pertama ini bisa Ibu sebut dia kalau dalam dalam kalimat bahasa Indonesia, karena di sini sudah ada subjeknya kandidat A ya. Cuman ketika kita balik, jadi dia nih diubah jadi kandidat A ya. Untuk memperbaiki bahasa Indonesianya aja. Kan seharusnya tata bahasa kita seperti itu ya. Jika kandidat A saya terima sebagai karyawan, maka ini boleh diganti dengan dia, atau tetap kandidat A juga boleh. Gitu ya, paham maksud Ibu kan? Dari segi tata bahasa saja. Oke? Oke, Bu. Oke. Berarti mengerti ya konversi itu apa? Oke, untuk yang nomor 2, kelompok 1. Yang lain selain tadi Irgian sama yang pertama tadi siapa? Yang menjawab pertama? Rizky, Bu. Oke, Rizky. Selain Irgian sama Rizky, kelompok 1 siapa? Ini. Untuk Kalau pernyataan yang pertama benar. benar. Oke. Ada yang mau menyangkal bahwa dia tidak benar? Alasannya apa benar? Kenapa alasannya benar, Ridwan? Kalau untuk nilai X besar dari 0 tuh, untuk nilai kuadratnya pasti besar dari 0, Bu. Tidak mungkin negatif atau kecil dari 0. Oh, tidak mungkin. Oke. Oh, Jadi ingat ya, sifat pengkuadratan. Ketika sesuatu dikuadratkan, apapun itu, maka pasti hasilnya besar dari 0. Terutama ini ketika bilangannya besar dari 0 ya. Oh, Bu, izin bertanya, Ya, Bu. silahkan. Seandainya X-nya sama dengan 0 gimana, Bu? Kan di sini nggak ada parameter sama dengan 0, Bu. X tidak sama dengan 0. Kalau X-nya nggak sama dengan 0, otomatis X bisa juga sama dengan 0, kan, Bu? Kenapa X-nya tidak sama dengan... Di sini kan besar dari 0. Oh, kan di sini untuk setiap X, kan, Bu? Untuk setiap X-nya ini berarti semua bilangan bulat bisa masuk, kan, Bu? Nah, Benar. 0 berarti masuk juga. Cuman di sini kan nggak ada dibilang di syaratnya X tidak sama dengan 0, Bu. Untuk X besar dari 0. Jadi bisa jadi dong X-nya tuh 0, Bu. Pernyataan Bu? kita di sini, X-nya kan besar 0. Syarat yang membatasi X-nya kan di X besar 0. Berarti kita nggak perlu parameter X sama dengan 0, Bu. Kenapa X tidak bisa sama kita dengan 0 ambil gitu. X sama dengan 0? Kalau untuk pernyataan ini, coba Ibu tanya, untuk pernyataan ini, boleh nggak Ibu ambil X-nya sama dengan 0? Itu dulu kali ya pertanyaan Ibu. Boleh nggak Ibu ambil X-nya sama dengan 0? Kalau boleh atau nggak bolehnya emang nggak boleh, Bu. Cuman kan itu, Bu, Oke. nggak ada dikasih syarat yang tadi itu, Bu. Yang tidak sama dengan 0. Makanya bingung dia di situ tadi, Bu. Mikir gitu. Oh, tapi pernyataan kita kan harus ada X yang besar dari 0, kan? Iya, Bu. Kecuali Kalau untuk pernyataannya kalau Ibu itu ambil benar, sama Bu. dengan. Bukan Kalau Ibu sama ambil dengan, sama Bu. dengan. Bukan maksud sama dengan. Jadi kan X di sini kita nggak tahu angkanya apa aja gitu, Bu. Oh, Benar. himpunan dari X-nya apa aja gitu, Bu. Benar. Nah, nggak ditambah gitu persyaratannya untuk X tidak sama dengan 0, Bu. Bukan sama dengan 0, Bu. Tidak sama dengan 0. Benar. Sehingga X besar dari 0 benar untuk X kuadrat besar dari 0 gitu, Bu. Oke, benar. Lalu? Yang ditanya tadi kalau nggak ada persyaratan X tidak sama dengan 0, otomatis pernyataan ini bisa jadi salah dong, Bu, gitu. Kenapa salahnya? Karena tadi ngambil contoh untuk X sama dengan 0, gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kalau misalnya di pernyataan kita yang awal, nih Ibu nggak bisa menghapus, X besar dari 0, masuk nggak 0 di sana? Enggak masuk. Masuk nggak sama dengan 0? Nggak masuk ya? Enggak masuk. Nggak masuk kan? Kita kan melihat, memang untuk setiap X, ini batasan global kita ya, kemudian dibatasi lagi dengan pernyataan ini. Jika X besar 0, kalau jika X besar 0, berarti kan yang memenuhi nanti harus X yang besar 0 ya. Walaupun ini untuk setiap X. Walaupun untuk setiap X. Sekarang kalau misalnya ragu, kita bisa buat dalam garis bilangan. Kalau ini 0, ketika dibuat X besar 0, berarti kurungnya kurung biasa ya kan? Kurung biasa, 0-nya masuk nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak ya. Jadi pembatasannya memang untuk setiap X, apapun ini untuk setiap X, memang benar. Tapi masuk nggak untuk setiap X, tapi batasannya itu X-nya besar 0. Jadi dibatasi di sini.
makanya 0 nggak bisa masuk. Jadi ketika sama dengan 0, ya pasti memang ini nggak terpenuhi, tapi kita yang sama dengan 0-nya nggak dimasukin. Gitu. Gimana? Oke. Diterima, Bu. Diterima, oke. Jadi memang case kita secara global untuk setiap X, tapi dibatasi di pernyataan. Di pernyataan ambil yang X-nya besar 0. Jadi Soalnya pernyataan kita itu sih, itu. Bu. Takutnya gitu, Bu. Karena kan ini sebuah pernyataan, Bu. Nah, pernyataan itu kalau kita di matematik kan harus telitinya di situ, Bu, gitu. Benar. Makanya tadi takutnya kalau nggak ada persyaratan untuk setiap X, di mana X tidak sama dengan 0, nanti bisa jadi pernyataan ini menjadi ambigu, gitu, Bu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, gitu, Bu. Pernyataan ini ambigu. Kenapa? Dibatasinya di pernyataan X besar dari 0. X besar dari 0 masih pernyataan nggak? Ya benar, Bu. Cuman kan kita di sini dimintanya apakah pernyataan berikut benar, bukan pernyataan berikut sudah benar gitu, Bu. Nah, itu tadi yang jadi Perbedaan benar pertanyaan. dengan sudah benar gimana? Kan ini kan pembuktiannya berarti kita kan, Bu. Yang dimintanya di sini apakah pernyataan berikut benar, berikan buktinya. Itu maksudnya kan, Bu. Berikan Di situ alasan, tadi oke. gitu. Iya. Itu tadi, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas panggil Mas, misalnya Abdul atau Khalik Ibu panggil? Oh, Abdul aja, Bu. Abdul, kalau misalnya Abdul bilang X sama dengan 0 masuk ke dalam uji coba kita, berarti pernyataan Abdul salah. Karena tidak sesuai dengan pernyataan yang kita punya. Secara global memang untuk setiap X. Dan sekarang Ibu tanya kalau ketika untuk setiap X berarti kita tetap bilangan real ya, karena di atas kan udah bilangan real disebutkan. Kemudian di sini ada pernyataan tambahan, X besar 0. Sama ketika Ibu buat seperti ini, untuk setiap X tidak sama dengan 0. Nah ini kan pernyataan tambahan kan, batasannya kan? Iya, Bu. Nah batasan Ibu di sini sekarang X besar 0. Gitu. Makanya X sama dengan 0 nggak bakal masuk di pernyataan ini. Oke, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama, Abdul. Oke, itu untuk yang pertama. Yang keduanya, untuk setiap X besar 0, jika dan hanya jika di sini ya. X kuadrat besar 0, benar atau salah? Belum tentu benar kalau dibalik pernyataannya, Bu. Oh, jawabannya tidak tepat. Jawabannya bukan belum tentu, tapi langsung salah. Kenapa? Kenapa? Kalau menurut saya, pernyataannya bisa dibalik. Jadi jika X kuadrat besar 0, untuk X besar dari 0 belum tidak tepat, karena jika X kuadrat besar dari 0 itu hasil kuadrat suatu bilangan tuh pasti positif. Dan bukan hasil kuadrat, bilangannya yang ingin dikuadratkan tuh bisa jadi negatif atau positif, sehingga untuk X-nya jika X besar dari 0 maka itu salah. Oke, Ibu perbaiki jawabannya. Jawabannya kalau di ujian itu tidak tepat juga. Kenapa? Ketika kalian punya pernyataan jika dan hanya jika, bukan kalau dibalik, ya, tapi harus diberikan dua-duanya. Ketika Ibu punya P maka Q, maka ini Ibu harus membuktikan P maka Q benar. Tapi ketika Ibu punya P jika dan hanya jika Q, ini Ibu harus buktikan dua. Yang pertama, P maka Q benar. Yang kedua, Q maka P harus benar. Kalau kedua-duanya benar, maka jawabannya pasti benar. Nah, sekarang jadi bukan kalau dibalik ya, tapi memang harus dua-duanya dilaksanakan gitu. Jadi makanya kemungkinannya tidak benar itu salah jawabannya, kurang tepat ya, tidak tepat jawabannya. Jadi jawabannya langsung salah di sini. Kenapa? Yang kedua akan disangkal. Seperti dijelaskan temannya tadi ya. Yang kedua disangkal di mana? Ya, kalau bilangan dikuadratkan, bisa jadi bilangannya positif, bisa jadi negatif. Jadi bisa jadi dia besar 0, bisa kecil 0. Maka Q maka P-nya tersanggahkan. Sehingga ini pasti salah gitu. Jadi jawabannya bukan belum tentu ya, tapi langsung salah. Karena ingat, ketika jika dan hanya jika, buktikan kedua-duanya. Dua-duanya harus benar ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Aman ya? Oke. Nomor 3, ini bisa lah ya? Bisa. Oke. Menggambar saja ya. Nomor 4 gimana? Berapa pembuat nolnya? Atau berapa faktornya? Atau Faktornya X kurang 2 kali 4X tambah 3. oke, langsung Oke, himpunan faktornya. penyelesaiannya aja kalau gitulah. Dalam himpunan penyelesaian, X di mana? X di mana X besar dari min 3/4 dan Oke. kecil dari 2. Oke, kecil dari 2. Oke. Yang lain sama? Sama? Bisa ya menyelesaikan perketidaksamaan? Oke. Untuk yang kelompok 2. Nah, sekarang ada istilah baru kontrapositif. Apa itu kontrapositif? Apa itu kontrapositif? Kelompok 2? Kebalikan dan negasi dari suatu inverse, Bu. Oke, kebalikan negasi ya dari suatu pernyataan. Jadi kalau misalnya Ibu punya P maka Q, maka kontrapositifnya Negasi Negasi maka negasi P. oke, negasi Q maka negasi P. Apakah kedua pernyataan ini ekivalen? Iya. Iya, Bu. Iya ya. Jadi khusus untuk kontrapositif kedua pernyataan ini ekivalen. Kalau konversi tadi tidak ekivalen ya. Kalau dia ekivalen. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Apa kontrapositifnya? Jika saya tidak bekerja dari rumah, maka hari tidak hujan. Oke, bisa ya? Jadi itu kontrapositif. Oke, nah ini insya Allah bisa ya kontrapositifnya. Coba Ibu masuk ke sini deh untuk nomor 2-nya, untuk kelompok 2. Untuk pernyataan pertama gimana? Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Alasannya? Kalau diberi contoh X-nya sama dengan 0, dan Y-nya 1, maka pernyataannya benar, Bu. Pernyataan benar? Ya, Kalau itu terdapat pakai Y, contoh. karena katanya terdapat Y sehingga Y besar dari X kuadrat, Bu. Berarti kan Y-nya terpenuhi, Y-nya sama dengan 1 dengan X sama dengan 0. Oke, itu kalau contoh 1 dan 0. Atau contoh misalnya 1 dan 2. Kalau secara umum gimana Ibu ngambilnya? Ibu pilih apa? Kalau misalnya Ibu punya X kuadrat, Ibu pilih Y-nya berapa sehingga lebih besar dari X kuadrat? Y besar dari 0. Ibu pilih kalau X kuadratnya, kalau Y-nya X kuadrat tambah setengah, boleh nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi berapapun nilai X kuadrat, Y-nya Ibu tambahkan aja setengah. Masih boleh kan? Boleh. Jadi akan selalu ada. Kemudian sifat apa yang dipakai kalau di sifat bilangan real? Akan selalu ada bilangan real yang lebih besar dari bilangan lainnya. Iya atau tidak? Iya, Bu. Bilangan real itu tidak terbatas dan tidak terhingga ya. Jadi masih boleh ya. Oke, ada yang mau menyanggah yang pernyataan pertama? Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Selain siapa tadi yang jawab? Ibu nggak kelihatan. Yang kelompok kedua, untuk yang pernyataan kedua gimana? Benar atau salah? Kelompok 2 nggak ada? Cuma sendirian? Salah, Bu. Salah. Kenapa salah? Kalau misalkan X-nya 2, terus X kuadrat otomatis 2 kuadrat sama dengan 4, dan 4 lebih besar dari 2. Berarti benar dong. Benar. Jadi gimana? Benar, Bu. Benar? Benar, Bu. Salah. Salah. Kalau Ibu ambil X-nya setengah gimana dong? Iya. Salah juga, Bu. Kalau Ibu ambil X-nya setengah, X kuadrat berapa? 1/4. 1/4 besar atau kecil daripada setengah? Kecil. Kecil ya, tersanggahkan ya. Jadi kalau dalam matematika,
kalau kita mau membuktikan benar, buktikan secara global. Tapi kalau membuktikan salah, ambil aja satu contoh yang salah, bakal pernyataannya salah. Oke? Salah ya? Oke, nomor 3 4 insya Allah bisa lah ya. Oke, karena dikejar waktu juga. 1 menit lagi nih. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 kalau converse sudah bisa lah ya. Untuk pernyataan nomor 2-nya deh. Nomor 2-nya benar atau salah nih? Untuk pernyataan 2 yang bagian pertama. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Kenapa bisa benar? Sifat apa yang dipakai? Sifat. Pakai misalkan boleh, Bu? Misalkan boleh. Kalau misalkan contohnya gimana? Misalkan X-nya kan besar dari 0. Berarti kan misalkannya Y-nya 2, berarti X-nya bisa 1 atau setengah. Berarti benar, Bu. Oke, itu berdasarkan misalnya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalau kita mau membuktikan dia benar, harus secara global. Masih ingat trikotominya bilangan real? Dor. Komutatif distributif itu kan. Yang mana? Komutatif. Bukan. Kalau komutatif sudah dioperasi ya. Ini trikotomi. Trikotomi itu salah satunya adalah akan selalu ada bilangan real di antara 2 bilangan real. Benar atau tidak? Benar. Benar ya, itu sifat ya. Sudah dibuktikan. Jadi akan ada selalu bilangan real. Jadi katanya kan di sini untuk setiap bilangan positif Y real kan? Di atas sudah real. Kemudian 0 juga real atau tidak? Real. Real. Jadi di antara 0 dan Y itu akan ada selalu bilangan real lainnya. Pasti ada bilangan real lainnya. Contoh kalau misalnya Ibu ngambil antara 0 sampai Y positif ya, misalnya setengah atau 1/8. Pasti akan ada bilangan lain di sini kan? 1/10 misalnya. Boleh kan? Boleh, Bu. Positif ya. Jadi ini sifat. Ini sifat bilangan real. Bukan lagi trikotomi bilangan real. Oke, jadi benar ya. Nah, untuk yang keduanya gimana? Benar juga, Bu. Benar ya. Jadi untuk setiap X, berapapun nilainya, ketika ditambahkan 1, maka X tambah 1 pasti lebih besar daripada X. Oke, berarti benar ya. Selanjutnya nih, kelompok 4 siapa? Kelompok 4, benar atau salah? Menurut saya yang pertamanya salah, Bu. Kenapa? Kan bilangan asli itu kan bilangan bulat positif, Bu. Kalau bilangan prima itu juga bilangan bulat positif yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi misalkan N-nya itu cuma 1, tapi bilangan primanya itu 3, kan lebih besar bilangan prima dari bilangan N. Oke, bisa ya. Dan satu lagi yang membuat pasti salah di sini. Semua. Kenapa? Karena bilangan prima itu kan tak hingga ya. Walaupun yang ditemukan baru 1 juta sekian, tapi bilangan prima itu tak hingga. Jadi karena katanya semua lebih kecil, setelah N itu pasti ada lagi yang lebih besar gitu ya. Jadi memang salah ya, pernyataan itu salah. Karena di sini sebutnya semua. Oke. Yang untuk yang kedua gimana? Benar atau salah? Kelompok 4. Kalau yang kedua saya kurang paham, Bu. Kurang paham. Katanya untuk setiap X besar dari 0, terdapat Y sedemikian sehingga Y besar dari 1/X. Kalau misalnya dioperasikan, kedua ruas ya, kedua ruas Ibu operasikan, Ibu kali dengan X. Jadinya apa? XY bisa 1. Akan jadi XY besar dari 1. Akan selalu adakah nilai ini? Ada. Akan selalu ada kan ya? Ada. Karena di sini X-nya positif kan? Iya. Akan selalu ada kan ya? Ada, Bu. Oke. Ada yang mau menyanggahnya? Jadi ini benar ya? Oke.
Oke, nomor 3 dan 4 itu Ibu serahkan ke masing-masing ya. No, ya kelompok yang 5 lagi. Nah, yang 5, kalau yang 5 mulai dari 1 deh. Kalau mulai dari 1, pernyataan yang pertama itu berubahnya gimana? Kelompok 5 siapa tadi? Saya, Bu. Oke. Kelompok 5 gimana untuk pernyataan nomor 1, konversinya gimana jadinya? Misalkan A, B, dan C merupakan panjang sisi segitiga. Jika segitiga siku-siku, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, itu konversinya ya. Jika segitiga tersebut segitiga siku-siku, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini pernyataannya sama-sama benar atau tidak? Antara P maka Q dengan Q maka P-nya sama nggak? Sama-sama benar nggak? Sama. Kok ragu? Ya sama kayak Ibu. Sama-sama benar ya nilai kebenarannya ya. Jadi makanya Ibu bilang converse tadi tidak selalu ekuivalen gitu ya. Tapi bisa jadi dia ekuivalen. Oke ya. Nah sekarang berarti udah bisa dipahami nomor 2-nya. Untuk nomor 2 pernyataan itu benar atau salah? Kelompok 5? Benar atau salah? Kok pada diem? Kita udah lewat 5 menit. Nah, karena mungkin udah jam 6 ya. Nah, Ibu ini buat di sini benar. Nanti coba cek apa alasannya. Kemudian ini yang di bawah, oke, Ibu anggap bisa. Kemudian untuk pernyataan ini juga Ibu buat ini benar. Nah, coba cek alasannya, kita bahas mungkin di pertemuan mendatang, atau kalau misalnya sudah bisa dipahami kenapa benar, itu alhamdulillah ya. Karena udah lewat juga 5 menit dari waktu yang kita tetapkan. Jadi sampai sekian dulu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke. Nggak ada ya? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh bisa via grup atau diskusi lagi dengan teman-temannya juga boleh. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan dengan soal yang lebih banyak lagi yang bisa kita bahas. Oke, lebih dan kurang pertemuan hari ini, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.